Kali ini kita jalan-jalan ke New York, traveling ke New York, dan ikuti saya terus. Kita jalan-jalan melihat kota New York seperti apa, dan beberapa pengalaman selama berada di New York. Saya ke New York itu beberapa kali ke New York itu saya selalu mendarat di JFK Airport. Ya cukup jauh sebetulnya dari JFK ke pusat kota New York itu. Di New York, saya menceritakan saja ketika saya menginap di salah satu hotel yang merupakan bagian atau sangat dekat sekali dengan kawasan Times Square. Jadi dekat sekali dari Times Square, hanya saya jalan beberapa ratus meter sudah sampai ke Times Square. Nah, bagi teman-teman, bagi sahabat yang sudah pernah ke New York, ya sangat tahu sekali Times Square. Times Square itu adalah salah satu ikon besar New York. Jadi ada yang mengatakan bahwa belum sampai ke New York kalau Anda belum datang ke Times Square. Ya, kalau di Times Square itu Anda melihat sebegitu luar biasa, dan itu kawasan yang tidak pernah mati siang malam. Jadi sepanjang malam kawasan itu hidup. Ya, nah, saya nginap dekat dari situ. Saya melihat luar biasa. Di situ kita lihat giant screen bersaing lah, merek-merek di situ ya. Ada yang punya Samsung, ada yang punya Jepang ya. Di Times Square itu, di situ kita lihat keberagaman orang. Jadi kalau tadi misalnya saya di San Francisco itu seperti saya sendiri orang Asia, maka di Times Square itu semua warna kulit ada di situ, semua bangsa ada di situ, semua ras ada di situ. Asia, Afrika, Eropa, semua manusia ada di situ. Dan itu kalau kita datang pada malam hari di situ, itu luar biasa. Kita mau selfie saja, mau foto dengan objek tertentu saja, itu sangat sulit. Kita harus menunggu dulu atau kita permisi dulu. Kenapa? Karena padat sekali orang di situ. Selama beberapa hari di sana, saya 2 kali pada malam hari ke Times Square. Situ di Times Square itu ada panggung ya, ada panggung. Jadi ada panggung itu semacam studio ya. Ada ya semacam studio lah. Dan di situ orang bisa melihat bagian dari space ya, New York. Nah, selain ke Times Square, saya juga datang ke Wall Street. Ya, Wall Street itu adalah pusat perdagangan ya, saham dunia. Jadi New York itu adalah pusat bisnis dunia. Jadi bisnis dunia itu ya pusat kendalinya adalah New York ya. Dan kalau kita datang ke kota-kota besar ya, kita melihat gedung-gedung tinggi ya. Kita melihat, bisa kita tengok begini ya. Oh, tuh gedung sana tinggi banget. Gedung sana tinggi banget. Tapi kalau New York, gedungnya kita tengok ke atas begini. Saking tingginya gedung-gedung itu ya. Apalagi kalau Anda datang ke Wall Street. Di Wall Street itu ya, kalau Anda mau lihat ujung gedungnya nggak bisa Anda lihat begini, karena Anda di bawah, Anda harus mendongak ke atas. Jadi saya jalan-jalan di Wall Street. Wall Street itu kan simbolnya di situ ada banteng ya, ada patung banteng, dan orang selalu datang foto-foto di situ. Nah, ada satu hal yang menarik bagi saya di Wall Street ya. Di lorong-lorong itu kita jalan, tapi saya datang di satu lorong, saya dengar ada suara seperti orang ngaji gitu, orang ngaji. Saya mencari sumber suara itu karena saya ini Muslim dan saya datang ke New York, jarang sekali mendengar seperti itu. Saya mencari di mana sumber itu. Saya mencari, lihat kok di mana, terus saya datang ke suatu tempat, ada satu gerobak di situ, ada satu gerobak dekat dari situ. Dia itu semacam toko kecil. Semakin dekat ke situ, semakin kedengaran. Tapi tidak ada orang di situ, nggak kelihatan. Itu saya makin dekat, makin kedengaran. Oh, ternyata di situ ada satu orang di situ. Jadi dia ikut juga ngaji sambil habis itu dia ganti dengan lagu-lagu padang pasir.
Ternyata dia orang Mesir. Gerobak itu punya orang Mesir. Orang Mesir yang jualan jualan kebab di situ, jualan makanan-makanan ya, makanan-makanan ringan dan juga ada kebab di situ. Hanya saya datang di situ ngobrol sama dia sambil beli makanan dan minuman yang dia jual di situ. Ya, jadi ya itu juga satu kesyukuran bagi saya di suatu tempat yang luar biasa di Wall Street. Kalau Anda pernah datang ke Wall Street, Anda bisa lihat seperti apa suasana, seperti apa gedung-gedung di Wall Street itu. Itu luar biasa. Nah, saya di New York sana itu saya juga datang ke Ground Zero. Ground Zero Anda tahu, satu peristiwa yang besar, peristiwa yang dahsyat yang terjadi, pengeboman atau peledakan dua gedung ya, dua tower raksasa di New York ya, itu di situ. Saya datang di Ground Zero. Ya, pada saat itu saya datang gedung itu mau direkonstruksi kembali, mau dibangun kembali, tapi waktu itu dalam proses baru mau dibangun kembali. Ya, saya datang situ, mutar-mutar di situ sebetulnya saya juga mau cari masjid. Ada masjid di situ sebetulnya, masjidnya Imam Besar New York, masjidnya Ustaz Samsi Ali ya, tapi saya nggak ketemu. Aslinya Samsi Ali itu juga pernah datang ke kantor saya, dan waktu datang saya tanya, itu masjid Anda itu di mana di New York? Saya nyari-nyari kok nggak ketemu. Oh, dia bilang, oh saya di lantai sekian, gedung nomor sekian, di lantai sekian. Oh ya, saya nggak ketemu karena saya carinya di bawah. Saya pikir seperti kita di Indonesia yang namanya masjid itu di suatu tempat ya, satu ada lahannya, ada halamannya dan seterusnya. Ternyata dia di satu gedung. Ya, jadi di Ground Zero di situ ya, di situ juga ada satu space juga saya temukan, ada satu space yang kosong. Di situ juga ada orang demo, ada orang demonstrasi besar di situ, tapi demo di sana itu sangat tertib sekali. Jadi mereka tidak sampai mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar situ ya. Selain di Ground Zero, saya datang juga ke UN Building ya, ke gedung PBB. Masuk ke dalam, ada toko-toko yang menjual merchandise UN ya, PBB. Berbagai macam merchandise ada di situ. Dan saya masuk terus ke dalam, ada lorong terus mengikuti. Ternyata di sepanjang lorong yang panjang itu semua bendera anggota PBB itu dipajang di situ semua. Ada ratusan bendera, dan saya mencari bendera Indonesia, dan saya ketemukan bendera Indonesia. Saya berselimut dengan bendera Indonesia. Jadi saya datang masuk ke salah satu ruang sidang yang ada di dalam UN Building itu. Ya, saya waktu itu sebetulnya juga saya menghadiri ada salah satu konferensi dunia besar ada di situ. Waktu itu yang hadir di situ di dalam konferensi itu ada Pak Dahlan Iskan, ada Agim juga ada. Jadi karena waktu itu konferensi yang membicarakan tentang Islam Nusantara. Jadi saya ada di situ. Jadi New York itu adalah kota luar biasa sekali ya. Mungkin sampai saat ini belum ada kota yang bisa menyaingi New York. Kalau di Asia, New York Asia itu kan Shanghai ya, tapi sehebat-hebat Shanghai belum mencapai kehebatan New York. Di New York juga saya datang ke suatu tempat wisata yang selalu orang datang ke situ. Orang Indonesia biasa kalau ke New York suka ke situ. Itu adalah ke Patung Liberty. Saya datang ke situ, saya nyebrang dengan di situ ada kapal untuk trip di situ, kapal-kapal kecil, nyebrang ke Liberty, ke Patung Liberty di depan New York itu ya, tidak terlalu jauh lah. Saya datang ke situ, memang di situ ada taman di kawasan patung itu. Di situ juga sebetulnya ada restoran, tapi restoran ala kadarnya, tidak restoran yang tidak lengkap lah, ada di situ. Jadi saya mutar-mutar di situ. Tapi waktu itu saya datang itu ya New York dalam suhu di New York masih waktu itu cukup panas, jadi saya tidak terlalu lama di situ karena udah keringatan.
Ya, selain di New York, kebiasaan saya kemana saja, entah itu ke kota-kota di luar negeri atau di kota-kota di Indonesia, saya selalu menyempatkan waktu untuk olahraga, Makanya di New York itu saya 3 hari di New York itu 2 hari saya jogging di Central Park. Central Park itu ada tempat jogging yang bagus sekali. Jadi sahabat nanti kalau ke New York yang ada waktu sempat mau olahraga, datang ke Central Park. Itu luas. Ya mirip-mirip kebun raya, tapi sebetulnya lebih bagus kebun raya. Tapi dia luas saja dan dia punya banyak track ya. Dan di Central Park itu juga ada di situ saya lihat waktu saya datang itu ada konser. Jadi orang bisa konser di situ. Saya 3 hari di New York pada kesempatan itu. 2 hari saya jogging di Central Park. Itu bagus sekali. Saya merasakan bahwa ya olahraga di situ cukup bagus ya. Nah, untuk ke Central Park ya saya jogging dari hotel saya dari dekat Times Square itu saya jogging dulu di depan Trump Tower. Itu waktu itu di Amerika cukup lama. Saya sudah lebih dari 1 minggu mutar-mutar di Amerika. Ada kerinduan saya untuk makan seafood. Jadi saya bertanya ke sopir, karena saya selama di New York, di Washington itu saya pakai sopir khusus ya. Mobil saya sewa dan dia yang bawa saya kemana-mana. Saya tanya, di mana di New York ini ada seafood? Oh, dia bawa saya. Dia bilang sudah, besok kita ke City Seafood. Jadi saya datang ke City Seafood ya. Jadi satu tempat itu di luar kota New York ya, satu tempat di luar kota New York, sebetulnya di pinggiran lah, tapi itu di pinggir pantai. Di situ pusat seafood. Di situ Anda makan seafood apa saja. Anda mau makan kepiting, mau cumi, mau udang, mau ikan, mau apa, ada di situ semua, lengkap di situ. Jadi ada beberapa spot di situ khusus seafood. Jadi saya makan di situ ya. Jadi di pinggir pantai ya. Jadi banyak orang makan di situ. Nah, akhirnya saya bisa terjawab kerinduan saya selama seminggu lebih di Amerika itu makan seafood, dan akhirnya terjawab di City Seafood itu. Alhamdulillah saya bisa makan seafood. Dan sekali lagi New York itu adalah kota luar biasa, dan New York hari-hari ini New York juga sedang tertimpa malapetaka luar biasa, karena kota ini juga saat ini sedang diserang virus corona, dan banyak sekali orang yang tertular di sana dan banyak juga orang yang meninggal di sana.